Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita lanjutkan pembacaan buku karya guru kita, yaitu Al-Ustaz Rahmat Al-Arifin rahimahullahu ta'ala, yaitu buku bimbingan salat menuju penghayatan ubudiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan, mulai mengawali memasuki ubudiyah salat, tahapan memasuki ubudiyah salat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 238. Pada halaman ketiga beliau menulis berdiri tegak lillah. Berdiri tegak lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah tegak karena Allah, yaitu dalam salatmu seraya tunduk khusyuk. Jadi qanitin maknanya adalah khasyi'in, dzalilin, khusyuk, menghinakan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dengan khusyuk. Menghadirkan hati kita dalam ibadah kita, dalam salat kita. Dan memang kadar yang diperoleh oleh seseorang dalam salatnya itu bergantung dengan kadar kekhusyuannya di dalam salat. Baik dan buruknya salat, sempurna tidaknya salat itu juga bergantung dari kekhusyuannya, kehadiran hatinya di dalam salat. Di dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan salat, sungguh melakukan salat, la yuktabu lahu minha illa ushruha, tusu'aha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulusuha, nisfuha. Namun tidak dicatat baginya dari salat yang dia lakukan itu kecuali hanya 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5-nya, atau 1/4-nya, atau 1/3-nya, atau setengahnya saja. Ini menunjukkan bahwa kadar yang diperoleh oleh seseorang dalam salatnya itu berbeda-beda. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak dicatat baginya illa biqadri ma aqala minha, kecuali sesuai kadar yang dia sadari dari salatnya itu, kehadiran hatinya di dalam salatnya. Maka bisa jadi sama-sama melakukan gerakan yang sama dalam salat berjamaah, bahkan berjajar di dalam salatnya, di dalam shaf, melakukan gerakan yang sama, tetapi nilai salatnya antara langit dan bumi kadarnya. Yang satunya benar-benar menghadirkan hatinya, kekhusyuannya di dalam salat, dan yang lain tidak menyadari apapun yang dia ucapkan, teralaikan oleh pikiran-pikiran yang lain, tahu-taunya sudah salam. Jadi sejak takbir sampai salam dia tidak ingat apapun di dalam sholatnya kecuali urusan
dunianya. Ya. Maka keberuntungan seseorang itu memang ya juga diantaranya diperoleh dengan kekhusyuannya di dalam salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sehingga orang-orang yang khusyuk ini merupakan orang-orang yang dijanjikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita berusaha terapkan dalam salat kita. Kita usahakan betul-betul agar salat kita ini khusyuk. Ya. Beliau kemudian menulis, berdirilah tegak menghadap kiblat. Ya, jadi pertama-tama ya ketika sholat tentunya adalah menghadapkan diri kita ke kiblat. Ya. Bagi orang yang di hadapan Ka'bah langsung, ya harus dia itu menghadapkan ke Ka'bahnya. Ya. Ya. Jika ada di Masjidil Haram, dia melihat Ka'bah, ya wajib dia menghadapkan diri ke Ka'bahnya. Namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah, seperti kita ini dari Indonesia, maka cukup mengarah ke jihahnya, ya. Yang selama ini kita kenal, ya jihah kiblat kita adalah arah barat. Namun lebih presisi lagi ya, berdasarkan yang difatwakan MUI itu adalah arah barat laut, ya, pertengahan antara utara dan barat. Namun bagi orang yang kesulitan mengetahui arah mana barat laut, ya cukup dia menghadapkan ke arah barat. Itu apabila dia tidak berada dalam masjid. Kalau dalam masjid kan ada mihrab, ya maka hendaknya dia menghadapkan ke arah yang dituju oleh mihrab dalam masjid tersebut. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, di zaman ini kita telah dimudahkan oleh adanya teknologi dalam smartphone, ya, HP, ya. Ini ada aplikasi untuk melihat arah kiblat, ya, aplikasi kompas kiblat di HP, ya. Insyaallah untuk HP-HP yang baru ini bisa digunakan karena memiliki kompas digital, ya. Jadi akan menunjukkan arah kiblat yang lebih presisi. Misalnya kita ada kesempatan untuk mengecek di rumah kita untuk sholat sunnah, misalnya kita cek arah kiblat rumah kita ini kemana. Ini bisa di-download, ya, banyak pilihannya, ya. Maka insyaallah ketika kita lebih berusaha mencari arah yang presisi, yang tepat, ya mudah-mudahan menjadi sebab kesempurnaan sholat kita, ya. Namun jika tidak memiliki wasilah-wasilah itu tadi, maka cukup kita menghadapkan ke arah barat, ya. Kemudian beliau melanjutkan, berdirilah dengan jarak antara Anda dan sutroh. Beliau jelaskan sutroh batas kiblat di depan Anda sejauh kurang lebih 3 dhira'. 3 dhira'. Ya, jadi kita memposisikan diri kita dengan sutroh di hadapan kita, ya. Sehingga nanti menjadi batasan sujud kita, area yang bisa kita gunakan sujud itu sejauh kurang lebih 3 dhira'. Ya. Dari kaki sampai sutroh itu jaraknya 3 dhira'. Nah, sekarang 3 dhira' itu berapa? Ya. Dhira' sendiri artinya lengan. Dan fuqaha kira-kirakan, ya, mengkonversi dhira' ini ke ukuran masa kini, ya. Itu adalah sekitar 48 cm. Ya, 48 cm. Jadi kalau 3 dhira' kira-kira hampir 1,5 meter. Ya. Jadi ini memposisikan berdiri, ya, jarak antara berdirinya dengan sutroh kira-kira hampir 1,5 meter.
Ya. Bukan patokan, karena ini hanya takrib saja, pendekatan ya kurang lebih sekian. Intinya nanti supaya bisa sujud dengan sempurna, tidak terlalu melebar ya, dan tidak pula terlalu mingkup ya sujudnya. Sehingga nanti ketika seseorang sudah sholat menghadap sutroh ini, maka orang tahu batasan sholat orang tadi, sehingga dia tidak akan lewat di hadapan orang sholat ini. Antara dia dan sutroh tidak akan dilewati, tetapi dia akan lewat di luar area atau di luar area sutroh itu, di luar sutroh. Jadi tidak akan lewat antara dirinya dengan sutroh. Nah, kemudian beliau melanjutkan, sejajarkan kedua telapak kaki Anda mengarah ke kiblat. Ya, sebelumnya tadi tentang sutroh ya, batas kiblat di depan kita ini bisa menggunakan garis, bisa tiang, bisa tembok ya, atau sesuatu yang menjulang, dan ini yang lebih afdal dibandingkan garis. Barulah kalau tidak mendapati sesuatu yang tegak seperti meja, kursi, atau tiang di masjid, atau tembok, mendekat ke tembok, maka bisa menggunakan garis-garis soft itu yang ada di masjid. Atau kalau memakai sajadah, maka ujung sajadah itu bisa menjadi sutroh kita. Baik. Beliau melanjutkan, sejajarkan kedua telapak kaki Anda mengarah ke kiblat dengan jarak antara kedua telapak kaki selebar pundak. Ya. Jadi ini cara berdirinya, posisi kedua telapak kaki kita ini, jari-jarinya itu mengarah ke kiblat. Ya, lurus mengarah ke kiblat. Dan ini bagi yang belum terbiasa mungkin agak sulit, ya. Karena memang orang sudah terbiasa kalau berdiri itu seperti orang berbaris ya. Kalau kaki kanan nyerongnya agak ke kanan ya. Kalau yang kiri nyerongnya ke kiri, sehingga seperti huruf V ya. Tetapi kalau sholat yang afdol adalah kedua telapak kaki kita, jari jemari kaki kita ini mengarah ke kiblat, jadi lurus. Berdirinya nanti kaki kita lurus mengarah ke depan, ke kiblat. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan seperti ini, ya, maka tidak akan kesulitan lagi, ya, karena sudah terbiasa. Dengan jarak antara kedua telapak kaki selebar pundak, ya, jadi kedua kaki ini tidak dibuka lebar-lebar dan tidak pula ditutup, tetapi dibuka dengan jarak selebar pundak, ya. Jadi pundak kita seberapa, maka kedua kaki kita ini ya dibukanya sekian. Beliau melanjutkan, dengan demikian, jika Anda berlaku sebagai makmum, maka pundak dan telapak kaki Anda dapat menempel dengan pundak dan telapak kaki saudara Anda yang berada di sebelah kanan dan kiri. Ya, jadi ini ya, kalau kita berdirinya dengan tepat seperti ini, maka ketika sholat jamaah, kita menjadi makmum, maka nanti pundak dan telapak kaki kita bisa menempel dengan pundak telapak kaki saudara kita yang ada di kanan maupun di kiri. Ya, sehingga tidak ada celah di shaf tersebut, ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak menyisakan celah, ya, di tengah-tengah shaf, ya. Dan hukum merapatkan shaf ini sunnah, ya, sunnah, dan seyogyanya dilakukan. Merapatkan shaf, tidak memberi celah sedikit pun bagi syaitan. Walaupun misalnya ada yang kalau ditanya sah atau tidak, orang yang shafnya renggang-renggang, ya sah. Sahnya tetap sah, tetapi yang sempurna, yang disunnahkan adalah rapat, ya, merapatkan shaf. Nah, dan pada masa-masa kini, ketika ada wabah ini ya, pandemi COVID-19 ini, para ulama banyak memfatwakan tentang memberi jarak pada
barisan sof, ya, antar orang di dalam sof. Maka ini memang secara keilmuan, secara kaidah, ya, secara kaidah-kaidah fikih ini dibenarkan dan memang dalam kondisi darurat hal itu diperbolehkan, ya. Jadi memberi jarak antara satu orang dengan yang lain. Tidak ada khilaf akan keabsahannya, ya, akan keabsahannya dalam kondisi darurat. Khilafnya itu kalau tidak dalam kondisi darurat, sah atau tidak. Kalau tidak kondisi darurat. Tapi kalau kondisi darurat, ya, baik yang mengharuskan rapat maupun tidak, maka ini semua menyatakan sahnya sholat tersebut dalam kondisi darurat seperti seperti masa-masa ini. Dan orang yang akhirnya sholat dengan memberi jarak satu sama lain, ya, ini kalau biasanya dia merapatkan shaf, maka ketika dia terhalang untuk merapatkan shaf dengan adanya udzur ini, ya mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang merapatkan shaf. Karena dia tidak bisa merapatkan shaf disebabkan udzur, ya. Karena udzur, ya, sehingga hal ini sama seperti orang yang sakit, ya. Nggak bisa berdiri, dia bisanya duduk, ya, maka dia tercatat sebagai orang yang sholatnya berdiri karena dia tidak berdiri gara-gara sakit, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, berdirilah tegak seraya mengarahkan pandangan mata ke titik sujud, ya. Jadi ini, ya, pandangan kita ketika sholat itu mengarah ke tempat sujud, bukan ke depan, bukan juga ke atas, ya. Bahkan di hadapan Ka'bah langsung pun pandangan kita ke arah tempat sujud kita, ya. Tidak ke depan, tidak pula ke atas. Bahkan dilarang oleh Rasulullah untuk mengarahkan pandangan ke atas. Lalu beliau melanjutkan, dan inilah yang menjadi inti dari buku ini, bagaimana kita ini bisa meraih kekhusyuan, menghayati salat kita. Ini beliau melanjutkan, menghadaplah dengan hati Anda kepada Allah yang Maha Perkasa, pemilik segala keagungan, lagi Maha Pencurah rahmah. Ya. Menghadaplah seakan menatapnya dan suarakan di hati nurani, hanya untuk Engkau dan atas ma'unah Engkau, hamba lakukan ubudiyah salat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Nah, jadi ini beliau mengajak kita semua untuk menghadirkan hati kita ketika mau melakukan salat, sehingga dia mempersiapkan hatinya agar dia nanti masuk ke dalam salat dalam keadaan siap, menghadirkan keagungan Allah di dalam hatinya. Dan tidak dipungkiri ini adalah termasuk sebab-sebab meraih kekhusyuan di dalam salat. Kita hadirkan bahwa saat itu kita menghadap kepada Allah Ta'ala yang dialah yang memberikan kita rizki, yang menjamin rizki kita, ya. Dan dia pula yang memegang urusan kita, yang menetapkan ajal kita, ya. Yang menentukan, memberikan keputusan apapun dalam hidup kita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Maka kita hadirkan kebesaran Allah ini dalam hati kita. Sehingga jika orang telah menghadirkan kebesaran Allah, dia sadar bahwa saat ini sedang menghadap Allah, sedang dilihat Allah, maka dia akan malu atau sungkan untuk memikirkan urusan duniawi yang remeh, yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk memikirkan urusan duniawi, ya, permasalahan-permasalahannya di urusan duniawi, padahal saat itu dia sedang menghadap zat yang mampu memperbaiki segala urusan duniawi kita. Justru kita malah mengalihkan pikiran kita kepada yang lain, bukan bersungguh-sungguh memohon menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini beliau mengajak kita semua untuk menghadapkan diri kita dengan hati, ya,
Di antaranya dengan menyuarakan di hati nurani kita, hanya untuk Engkau ya Allah, atas pertolongan Engkau ya. Ma'unah itu pertolongannya. Hanya untuk Engkau saya sholat, dan hanya karena ma'unah Engkau, pertolonganmu ini hamba bisa melakukan sholat ini. Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Engkau, bukan untuk yang lain, bukan karena tujuan yang lain, tapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Jadi ini nanti selaras dengan apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka di sini orang yang menghayati hal ini, maka dia akan terbebas dari namanya riya. Ya, karena dia telah menghayati hanya untuk Allah saja kita sholat, bukan untuk yang lain. Dan juga dia akan terbebas dari ujub, sombong. Ya. Karena dia menyadari bahwa kita bisa melakukan sholat ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada permasalahan di sini yang beliau bawakan dalam footnote beliau, ya, catatan kaki di buku ini, tentang masalah niat. Ya. Makanya kenapa beliau mengatakan suarakan di dalam hati. Karena memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, ya, untuk melafadzkan bacaan niat, ya, mengeraskan bacaan niat, tidak ada tuntunannya. Beliau katakan an-niyatu syar'an azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah. Ya. Secara syar'i niat itu adalah tekad di dalam hati, ya, untuk melakukan ibadah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati, wa talaffudzu biha bid'ah, dan melafadzkannya merupakan bid'ah. Ini beliau menukil perkataan dari para ulama. Ya. Jadi kenapa disebut bid'ah? Karena tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang dhaif tidak ada, bahkan di hadis yang sangat lemah pun juga tidak ada yang menyebutkan Rasulullah ini melafadzkan niat. Lalu ketika ada pertanyaan, kenapa tersebar lafadz-lafadz niat di masyarakat, maka ini perlu kami sampaikan. Ya memang awalnya ini adalah sebagian ulama, ya, di kalangan ulama, di kitab-kitab fikih mereka memang menganjurkan niat itu dilafadzkan, menganjurkan, ya, sifatnya menganjurkan untuk membantu kehadiran hati. Jadi melafadzkan niat itu untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati supaya tidak kosong dari niat. Jadi sifatnya hanya anjuran. Sehingga bagi mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang masih melafadzkan niat ini, karena berpegang dengan penjelasan dari para ulama-ulama tersebut, hendaknya difahami bahwa ini bukan suatu kewajiban. Ya, bukan suatu kewajiban. Karena yang beredar di sebagian tempat, ya, ada orang yang nggak bisa niat, diharuskan untuk belajar lafadz niatnya itu, sehingga dia tidak kunjung sholat, ya, karena masih belum hafal niatnya. Padahal niat cukup di dalam hati saja. Bahkan ulama sepakat bahwa kalau apa yang di dalam hati berbeda dengan yang diucapkan, yang dipakai patokan adalah yang di dalam hati. Ya. Saya mau sholat duhur, ya dalam hati cukup. Saya niat sholat duhur, ya, cukup di dalam hati, tidak wajib diucapkan. Ya. Dan bagi kami sendiri memang yang lebih afdol, ya, mengikuti penjelasan para ulama, ya, yang lebih afdol adalah tidak melakukannya, tidak melafadzkan niat tersebut, semata-mata melakukan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa adanya. Ya, beliau tidak lakukan itu, ya kita tidak lakukan menjelang sholat, ya. Karena Rasulullah membuka sholat beliau dengan bacaan takbir Allahu Akbar, tidak ada bacaan apapun sebelum
takbir ya. Tidak ada bacaan khusus sebelum takbir. Karena niat tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.